Oke, selamat bertemu lagi teman-teman di perkuliahan asinkronus. Kali ini di video ini saya akan menjelaskan terkait pengenalan untuk daya dan segitiga daya di rangkaian AC atau di rangkaian RLC. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan coba review dulu beberapa materi awal untuk lebih mematangkan lagi konsep dasarnya. Yang pertama adalah kita akan ngomongin tentang bentuk sinyal listrik atau gelombang listrik, dimana sebenarnya bentuk gelombang itu adalah A sin omega T plus theta, dimana sin ini bisa cos bisa sin gitu ya, dan pasti bentuknya sinusoidal, dia sinusoidal. Di mana A merupakan amplitudo. Amplitudo ini bisa berarti 2 ketika ini merupakan persamaan di sisi arus, maka ini adalah arus maksimal yang bisa terjadi. Sementara jika dia persamaan di sisi tegangan, maka ini adalah tegangan maksimal yang bisa terjadi. Lalu untuk ada juga yang kita sebut nilai efektif atau root mean square. Ini merupakan nilai efektif dari suatu persamaan gelombang, dimana kalau V efektif berarti V max dibagi akar 2. V max-nya adalah amplitudo dari persamaan yang ada di sini. Jadi I efektif juga berupa I max dibagi akar 2. Dimana ini hanya berlaku untuk bentuk gelombang sinusoidal. Di fisika 1 atau fisika 2 teman-teman sudah mempelajari bentuk-bentuk gelombang, dan sebenarnya RMS ini merupakan luas daerah di bawah kurva gelombang sinusoidal. Ini akan banyak kita gunakan di sini, sehingga mohon dicermati dan diresapi dengan baik. Kalau kita akan masuk daya pada rangkaian AC atau rangkaian RLC, saya ganti RLC, resistor, induktor, kapasitor, di mana ada 3 jenis daya. Yang pertama adalah daya rata-rata atau sering disebut P. Yang kedua adalah daya reaktif atau sering disebut Q. Yang ketiga adalah daya tampak atau sering disebut S. Ketiga komponen daya ini nanti akan bersatu di satu gambar grafik yang dinamakan segitiga daya. Oke, kita mulai dari daya rata-rata. Daya rata-rata biasa kita sebut P, di mana P adalah V efektif dikali I efektif dikali cos theta. Jadi dikali cos theta. Satuannya adalah watt atau W. Jadi dia daya yang digunakan sebenarnya, daya yang benar-benar digunakan secara efisien. Itu adalah daya rata-rata. V efektif dikali I efektif dikali cos theta, atau bisa juga I efektif kuadrat. Ini maksudnya R kecil di sini adalah I efektif kuadrat yang terjadi di komponen R. Jadi I efektif kuadrat yang melewati komponen R dikali R itu sendiri. Lalu yang ini sama juga, V efektif kuadrat yang terjadi pada komponen R dibagi R itu sendiri. Jadi untuk daya rata-rata ini semuanya berfokus pada komponen R. Kita tahu teman-teman, Z atau impedansi itu adalah R ditambah JX, di mana R-nya adalah resistansi, X-nya adalah reaktansi, Z adalah impedansi. Seperti itu kira-kira. Kita lanjutkan lagi. Oke, yang kedua adalah daya reaktif atau daya rugi-rugi. Ini merupakan daya yang istilahnya daya yang digunakan tapi hanya terbuang menjadi rugi. Jadi seperti itu kira-kira. Daya reaktif dia biasanya Q, satuannya adalah volt ampere reaktif atau disingkat VAR. Dia merupakan V efektif dikali I efektif dikali sin theta. Jadi V efektif dikali I efektif dikali sin theta, atau I efektif yang melewati komponen X atau komponen non resistor dikali besarnya reaktansi rangkaian.
Jadi kalau yang tadi ini R, di sini dia pakainya X. Atau juga V efektif kuadrat pada komponen non resistor atau komponen reaktif dibagi reaktansinya itu sendiri. Itu untuk daya reaktif. Dan yang terakhir adalah daya tampak atau S. Daya tampak itu adalah daya yang sebenarnya ada. Jadi kalau teman-teman di rumah dayanya 2200 VA, berarti itu adalah daya tampak. Jadi daya yang bisa digunakan adalah 2200 maksimal. S merupakan I efektif dikali V efektif dikali I efektif, atau I efektif kuadrat pada Z, pada komponen Z, jadi di seluruh rangkaian, dikali dengan impedansinya itu sendiri, atau V efektif kuadrat pada komponen Z, komponen berimpedansi, dibagi Z itu sendiri. Ini Z ya, bukan gue, ini Z. Satuannya adalah VA, volt ampere. Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan lagi ke segitiga daya. Segitiga daya seperti yang tadi saya bilang, ada 3 jenis daya, P, Q, dan S. S itu adalah daya tampak yang sebenarnya ada, P itu adalah yang sebenarnya digunakan, Q adalah daya yang terdisipasi, atau kita bilang daya yang sifatnya merugikan gitu, atau daya rugi-rugi atau daya reaktif. Dimana bentuk Q, arahnya Q ini tergantung komponen, dia bisa ke atas atau ke bawah. Dia bisa arahnya ke atas atau arahnya ke bawah. Dimana kalau Q-nya ke atas, berarti dia komponennya bersifat induktif, atau bisa jadi induktor. Dia bersifat induktif. Biasanya sifat induktif itu reaktansinya plus. Jadi reaktansinya plus, dia sifatnya induktif atau lagging. Jadi kalau lagging dia ke atas, kalau lagging dia naik ke sana. Ini lag gitu. Sementara kalau Q-nya ke bawah, dia dayanya bersifat kapasitif, atau biasanya kapasitif itu kapasitor, dan dia sifatnya leading. Dia ke bawah, ketika ke bawah leading gitu. Ini perlu teman-teman pahami dan perlu teman-teman resapi. Kenapa? Karena salah arah bisa mengakibatkan teman-teman salah jawaban gitu. Dari segitiga ini kita bisa tahu S sama dengan akar dari P kuadrat plus Q kuadrat. P itulah S cos theta, Q adalah S sin theta. Ini biasa. Ada satu lagi parameter atau satuan, yaitu power factor atau disingkat PF, di mana power factor adalah P dibagi S atau sama dengan cos theta. PF ini akan menjadi 1, atau nilai maksimumnya PF itu 1, terjadi ketika semua daya tampak digunakan pada daya rata-rata. Jadi tidak ada daya yang merugi, tidak ada daya rugi-ruginya. Jadi semua daya tampak benar-benar digunakan semuanya untuk sebagai daya rata-rata gitu. Sehingga ketika PF-nya sama dengan 1, berarti efisiensinya 100%, tidak ada daya yang merugikan. Karena Q-nya 0, berarti P akan sama dengan S. Jadi kalau saya gambarkan, ketika dia PF-nya 1, maka P-nya akan di sini, S-nya akan berimpit dia di sini. Dengan panjangnya sama. Kira-kira seperti itu. Oke, demikian untuk video intro terkait daya rangkaian RLC pada video ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh-contoh perhitungan daya pada rangkaian RLC. Sekian.